tali-talian untuk menolak bala, ya, menolak bala. Wa mithlu ta'liqi tamaim khaufan minal aini wa ghairiha. Contohnya menggantungkan jimat agar terhindar dari musibah. Idza taqada anna hadhihi asbabun li raf'il bala'i aw daf'u fa hadha syirkun asghar. Kalau misalnya menganggap bahwa dengan menggantungkan hal seperti ini dan hal-hal yang seperti ini adalah sebab yang bisa menolak bala, menggantungkan hal-hal seperti ini adalah sebab untuk menolak bala, maka ini syirik kecil. Di anna Allah lam yaj'ali hadhihi asbaban, karena Allah nggak pernah ngajarin yang seperti itu. Amma ini taqada annaha tadfa'u aw tarfa'ul bala'a bi nafsiha fa hadha syirkun akbar. Tapi siapa yang mengatakan bahwa inilah yang menyebabkan musibah itu nggak terjadi. Jadi benda itunya bukan Allah. Benda itunya yang menyebabkan musibah nggak terjadi, maka ini jadi syirik besar. Perhatikan perbedaannya. Ahibati fillah, tolong diperhatikan. Menggantungkan jimat, ya, gelang, kalung, cincin, tali-talian, menggantungkan di badan kita, menggantungkan di rumah kita, menggantungkannya di kendaraan kita, menggantungkannya di anak-anak kita, itu adalah syirik. Bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Kapan jadi syirik besar? Kalau menganggap jimat-jimat tersebut dialah yang menolak bala dan musibah. Jimat itu yang dianggap dia yang menolak bala, maka ini syirik besar. Tapi siapa yang menganggap bahwa jimat-jimat itu akan menjadikan Allah melindungi kita dari musibah dan bala? Siapa yang ngegantungin bambu kuning di rumahnya, Allah akan jaga rumahnya, misalnya gitu. Siapa yang ngegantungin peniti, ya, di anaknya, anaknya bakalan dijagain sama Allah. Kalau yang seperti ini, ya, dia tetap menganggap Allah yang menolak bala. Tapi Allah menolak bala gara-gara dia ngegantungin jimat. Ini syirik kecil. Perhatikan perbedaannya, ya, tolong diperhatikan. Dan kebanyakan orang Indonesia melakukan yang pertama. Dia yang menganggap benda-benda itu yang bisa menolak bala, bukan Allah. Mereka menganggap benda-benda itu yang bisa menolak bala, bukan Allah. Maka jatuhnya bukan syirik kecil lagi, tapi syirik besar. Apa tadi syirik besar? Konsekuensi dari syirik besar, pelakunya keluar dari agama Islam, dan kalau tidak taubat akan kekal di dalam api neraka. Nauzubillahi min zalik. Sekalipun dia beranggapan bahwa dirinya muslim, tapi keislamannya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita hati-hati. Contoh misalnya nih, ya, nabur garam di atas genteng. Tujuannya apa? Biar nggak turun hujan. Kalau dia menganggap garam itu sendiri yang menjauhkan hujan, syiriknya syirik besar. Tapi kalau dia menganggap dengan melempar garam ke atas genteng nanti Allah yang mengusir hujan, ini syiriknya syirik kecil. Ya, tolong diperhatikan agar tidak keliru. Dan lebih baik yang mana? Ya, nggak ada yang baik, mendingan tinggalin semua. Tinggalkan semua. Allah sudah mengajarkan kepada kita bagaimana cara menolak bala. Bagaimana caranya? Ya dengan doa, dengan zikir. Bagaimana perkataan para ulama bahwasanya zikir pagi dan petang itu jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena dia itu ibarat baju perang bagi orang yang akan berperang, pelindung. Jangan lepas dari doa, karena doa akan selalu membentengi kita dari godaan setan dan gangguan jin. Setan dan jin itu selalu mengintai manusia. Kapan manusia lemah, lalai, lupa, nggak zikir, nggak doa, pada saat itu dia akan menyerangnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, rumah yang selalu dibacakan Quran, maka setan nggak bisa mendekatinya. Apalagi rumah yang dibacain surat Al-Baqarah, jauh-jauh setan dari rumah tersebut. Kemudian juga dengan daun bidara. Bagaimana caranya? Ya daun bidara, ya diambil dengan jumlah ganjil, dimasukkan ke dalam air, diremas-remas, dicampur ke air. Kemudian air tersebut dibacakan trikul
qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tambah dengan ayat kursi, kemudian ditiup ke dalam air tersebut, kita mandi dengan air tersebut, atau pakai air tersebut buat ngepel rumah, atau ambil air tersebut masukkan ke dalam botol, kita semprot-semprot ke pojok-pojok atau tempat-tempat tersembunyi di rumah kita, itu untuk menghilangkan yang namanya setan-setan dan jin. Termasuk juga diantaranya jangan nyimpan makanan tulang di dalam rumah, karena itu makanannya jin. Jadi kalau misalnya habis makan ikan, makan ayam, makan daging, ada tulangnya, bungkus kemudian taruh di luar rumah. Taruh di luar rumah. Tutup pintu baca bismillah, tutup jendela baca bismillah, kemudian tutup lemari baca bismillah, naruh baju baca bismillah, membersihkan tempat tidur dengan mengucapkan bismillah. Itu semua sudah Allah ajarkan agar kita bisa terlindung dari yang namanya mara bahaya. Bahkan Nabi mengatakan, siapa yang keluar rumah dia berdoa bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah, maka kalau seandainya Allah takdirkan dia pada hari itu kecelakaan, maka dengan doa yang dia baca tadi, Allah hapus takdir kecelakaan, Allah ganti dengan takdir yang baik. Lihat, udah diajarin sama Nabi Muhammad SAW. Siapa yang membaca ayat kursi di pagi hari, setan gak bakalan bisa ngeganggunya sampai sore. Lalu kalau dia baca lagi di sore hari ayat kursi, setan gak bisa gangguin dia sampai pagi. Semua sudah diajarkan oleh Islam, maka jangan ngada-ngada. Ustadz, ini dari nenek moyang. Mau nenek moyang, mau siapapun, mau dianggap keramat, bahkan mau dianggap keturunan Nabi sekalipun, kalau itu tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis sahih, maka tidak perlu kita amalkan. Karena yang demikian bisa jatuhnya ke dalam syirik. Harus kita hindari. Baik, ini dia syirkun zohir, syirkun yang kelihatan, yaitu syirik kecil yang bentuknya perkataan atau perbuatan. Kemudian bagian kedua atau macam kedua dari syirik kecil, yaitu syirkun khafi, syirik yang tersembunyi. Wa huwa syirkun fil iradati wan niyat karya'i was sum'ah. Syirik khafi, syirik tersembunyi ini adalah syirik yang terjadinya di dalam hati, keinginan dan niat. Kalau syirik zohir terjadinya pada ucapan dan perbuatan. Kalau syirik khafi terjadinya pada hati. Contohnya apa? Riya. Lagi ibadah tapi nyari pujian orang. Misalnya sedekah. Pengen sedekah tapi pengen dipuji. Pengen dibilang ikhlas. Ini salah. Kemudian sum'ah. Apa itu sum'ah? Sum'ah itu pada saat ibadah nggak ada orang. Kita beribadah sendiri. Sum'ah pada saat beribadah nggak ada orang. Kita beribadah sendiri antara kita dengan Allah. Contohnya tahajud, qiyamul lail, ya, bermunajat kepada Allah di malam hari. Tapi di esok harinya pas ketemu orang, kita membicarakan, tadi malam saya bertahajud, tadi malam saya qiyamul lail, khusyuk banget, enak deh. Tapi tujuan dia ucapin itu bukan karena pengen memotivasi orang lain untuk melakukan hal yang sama, tapi dia pengen orang lain muji dia. Oh, ternyata dia suka tahajud. Oh, ternyata dia suka qiyamul lail. Maka ini namanya sum'ah. Riya dan sum'ah kedua-duanya syirik. Kan ya'mala amalan mimma yataqarrabu ilaihi bihi ilallah yuridu bihi sana'an nasi alaihi kan yuhsina salatahu aw yatasaddaq li ajli an yamdaha wa yuthna alaihi. Nah, contoh riya dan sum'ah adalah seseorang melakukan ibadah yang dengan ibadah itu dia mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi dalam ibadahnya itu dia pengen mendapatkan pujian manusia. Seperti orang yang memperbagus sholatnya, seperti orang yang bersedekah agar dipuji, agar disanjung. Aw yatalafaz bi dzikri wa yusin sautahu bi tilawati li ajli an yasma'ahu an-nas fayuthnu alaihi wa yamdahuhu.
Atau dia memperbagus bacaan zikirnya, dikhusyuk-khusyuin baca zikirnya, dilama-lamain baca zikirnya, baca Quran, diindah-indahin pada saat dia jadi imam, dibagus-bagusin supaya apa? Orang ngedengar terenyuh, kemudian orang mengatakan, bacaan kamu bagus. Saya pengen banget kalau kamu jadi imam selalu di masjid ini. Saya kalau sholat di sini pengennya kamu yang jadi imam." Itu yang dia niatkan, sanjungan manusia, pujian orang, maka ini adalah syirik. Wariya'u idza khalatal amala abtalahu. Riya, sum'ah, pengen dipuji orang, pengen disanjung orang, apabila merasuk ke dalam ibadah, mencampuri ibadah, maka riya tersebut langsung membatalkan ibadah tersebut. Artinya ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tolak. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Dalam surat Al-Kahfi 110 Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, barang siapa yang ingin bertemu, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia beribadah dan jadikan ibadahnya itu amal soleh. Ibadah menjadi amal soleh apabila dilaksanakan dengan ikhlas dan sesuai petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah menjadi amalan soleh apabila seseorang tidak berbuat kesyirikan dalam ibadahnya itu, tidak menjadikan tujuan dalam ibadahnya itu Allah dan orang lain, tidak menjadikan tujuan dalam ibadahnya itu Allah dan orang lain, tidak, tapi dia jadikan ibadahnya itu hanya ditunjukkan kepada Allah. Ini amal soleh. Maka siapa yang ketika salat Allahu Akbar memperbagus salatnya, menjadikan dirinya itu seolah-olah khusyuk supaya disanjung, ditolak salatnya. Siapa yang baca Quran dibagus-bagusin bacaannya, dibagus-bagusin supaya disanjung oleh manusia, maka batal tilawah Al-Qur'annya. Ustaz, kalau memang suaranya dia bagus gimana? Kalau memang dia sholatnya lama bagaimana? Ya kalau memang sholatnya bagus, sholatnya lama, intinya niatnya dia itu untuk Allah atau bukan. Kalau untuk Allah ikhlas, maka diterima. Walaupun bagus ya memang bagus, itu bonus. Tapi kalau memang tujuan dia, niatnya dia dari awal pengen disanjung manusia, batal. Jadi yang menentukan itu niatnya. Yang menjadi tolak ukur itu niatnya. Yang menjadi timbangan amalannya itu amal soleh atau amalan yang dimasuki riya dan sum'ah, niatnya dia apa? Tayyib. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Qalu ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar? Qala ar-riya'u. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, hal yang paling aku takutkan kepada kalian, yang paling aku takutkan bagi kalian adalah syirik kecil. Ini yang paling Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam takutkan dari umatnya. Takut umatnya terkena syirik kecil. Para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, syirik kecil itu apa? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, syirik kecil itu adalah riya. Wa minhul amalu li ajli tama' ad-dunyawi. Di antara syirik kecil adalah beramal tujuannya untuk mendapatkan dunia. Kaman yahuj au yu'adzin au ya'umman nas au ya'ummun nasa li ajlil mal. Contohnya, siapa yang berangkat haji, siapa yang mengumandangkan azan, siapa yang menjadi imam sholat tapi tujuannya buat dapat duit, bukan pengen dapat ridhonya Allah, maka ini juga merusak ibadah. Au yata'allam ilma syar'i au yujahid li ajlil mal, atau belajar mengajarkan ilmu, berjihad tujuannya buat dapat duit, bukan buat dapat ridhonya Allah, ini juga sama termasuk ke dalam syirik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham,
ta'isa abdul khamisati, ta'isa abdul khamilati, in u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita. Celaka, rugi, sengsara, binasa, hancur hamba-hamba duit, hamba-hamba emas, hamba-hamba perak, hamba-hamba pakaian, hamba-hamba harta, yang apabila dikasih dia senang, kalau nggak dikasih marah. Maksudnya apa Ustadz? Hamba duit, hamba harta adalah orang yang ketika beramal, bekerja, bahkan beribadah, yang dicari cuma uang. Kalau dikasih uang, dia mau lagi datang. Tapi kalau nggak dikasih uang, mohon maaf, undangan yang berikutnya saya nggak bakalan datang. Ini. Dan ini didoakan sama Nabi SAW dengan kehancuran, kebinasaan. Tapi lihat saat itu orang-orang yang kalau misalnya dia diundang ke sini ke situ, ngisi ceramah, dapat uang, dan itu yang dia tuju, hidupnya makmur dia. Di dunia dia makmur, tapi di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan lempar ke dalam api neraka. Ada 3 golongan orang, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 golongan orang yang akan Allah Subhanahu Wa Taala hakimi di hari kiamat. Ada 3 kelompok orang yang akan Allah Subhanahu Wa Taala hisab, Allah hakimi, Allah perhitung duluan amalannya di hari kiamat. Siapa mereka? Orang yang berilmu, orang yang baca Quran, orang yang berjihad. Kita ambil salah satunya karena sama semuanya. Orang yang berilmu dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kamu gunakan ilmumu? Apa yang kamu gunakan dengan ilmumu? Apa yang kamu lakukan dengan ilmumu? Ilmumu digunakan untuk apa? Maka orang yang berilmu itu di hadapan Allah berkata, wahai Allah, saya belajar karenamu ya Allah. Saya pengen membela agamamu. Dan saya mengajarkan ilmu ini kepada orang lain supaya mereka lebih mengenalmu ya Allah. Saya lakukan itu semua karenamu. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu. Allah langsung bilang kamu tuh bohong. Kamu gak begitu kata Allah nanti di hari kiamat. Kamu itu belajar karena pengen dapat keuntungan dunia, pengen dipuji orang. Kamu ngajarin ilmu agama kepada orang lain, pengen dapat duitnya. Bukan karena aku kata Allah. Dan semua sudah kamu dapati. Kamu udah disanjung orang, dipanggil Pak Kiai, dipanggil Ustadz, dipanggil dengan panggilan-panggilan sanjungan, dipanggil guru besar, dipanggil tuan guru, dapat uang. Itu semua udah kamu dapat kan? Dan itu tujuan kamu. Maka sekarang kamu gak punya bagian apa-apa di dalam akhirat. Kemudian Allah sediakan neraka jahanam bagi orang tersebut. Ini kecelakaan yang akan didapat apabila seseorang tujuannya hanyalah dunia yang dia kejar. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, wa amma syirku fil iradati wan niyat fadzalikal bahrul ladzi la sahila lahu. Syirik khafi ini, syirik yang tersembunyi, riya ini adalah bentuk syirik yang seperti laut tanpa batas, laut tanpa tepi. Artinya apa? Syirik ini itu begitu luas. Syirik ini begitu luas jangkauannya. Maka kalau kita nggak hati-hati bisa kecemplung. Syirik kecil ini bagaikan lautan tanpa tepi, kata Imam Ibnul Qayyim. Wa qalla man yanju minhu, sedikit orang yang bisa selamat dari jurang syirik kecil ini, syirik khafi. Faman arada bi amalihi ghaira wajhillahi wa nawa syai'an min ghairi taqarrub ilaihi wa talabal jazaa'a minhu faqad asyraka fi niyatihi wa iradatihi. Maka siapa yang melakukan ibadah tapi tujuannya bukan untuk Allah, dia niatkan sesuatu bukan untuk Allah, dia meminta balasan selain dari Allah, maka dia telah berbuat syirik dalam niatannya. Ibadahnya mah benar, sholatnya benar,
puasanya benar, sedekahnya benar, baca Qurannya benar sesuai dengan petunjuk Nabi, tapi niatan dia salah. Dia beribadah itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah terjatuh dalam syirik niat. Wal ikhlasu an yukhallisa lillahi fi af'alihi wa aqwalihi wa iradatihi wa niyatihi. Dan ikhlas itu memurnikan ibadahnya, memurnikan perbuatannya, memurnikan ucapannya, memurnikan keinginannya, memurnikan niatnya. Semuanya itu dia murnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, tidak ada yang dia inginkan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi hiyal hanifatu millatu Ibrahim allati amarallahu biha ibadahu kullahum. Dan inilah yang disebut dengan agama yang lurus, ya. Al-Hanifiyah atau Al-Hanifiyah yang disebut dengan millatu Ibrahim, agama yang lurus, agamanya Nabi Ibrahim, yaitu mengikhlaskan seluruh amal ibadah, baik perkataan, perbuatan, dan niat diikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah agama yang lurus, agamanya Nabi Ibrahim, dan inilah yang Allah perintahkan kepada seluruh hamba-hambanya. Wala yaqbalu min ahadin ghairaha. Allah tidak akan menerima ibadah yang tidak dihiasi dengan ikhlas. Allah tidak akan terima ibadah yang tidak dimurnikan dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa taala nggak akan menerimanya. Maka ini rugi ya ikhwan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Mau enggak kalian aku beritahukan, kata Allah, orang yang paling merugi. Alladzina dhalla sa'yuhum wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang yang tertolak amal ibadahnya, yang enggak diterima amal ibadahnya, tapi dia mengira telah melakukan sebaik-baik ibadah. Hati-hati. Wahiyya haqiqatul Islam. Dan inilah Islam. Ini ajaran Islam yang benar, yaitu memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari-cari agama, siapa yang memeluk agama selain agama Islam, siapa yang menjalankan ibadah tapi tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka nggak akan diterima ibadahnya, nggak akan diterima agamanya. Dan kelak di hari kiamat dia akan menjadi orang yang menyesal, menjadi orang yang merugi. Wahya millatu Ibrahim alaihissalam. Agama yang lurus ini yang mengikhlaskan ibadah, ibadah yang bentuknya perkataan, ibadah yang bentuknya perbuatan, ibadah yang bentuknya niat, mengikhlaskan seluruhnya hanya untuk Allah. Ini adalah agamanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wa man raghiba anha fahuwa minas sufaha. Siapa yang gak terima dengan agama yang lurus ini, maka dia adalah orang yang paling bodoh. Waliyadzubillah. Ini adalah perkataannya Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab Al-Jawabul Kafi. Al-Jawabul Kafi. Kemudian yatalakhasu mimma marra anna hunaka furuqan baina syirkil akbari wal asghari wa hiya. Kemudian penulis menyebutkan ringkasan nih untuk memudahkan kita. Ringkasan dari apa yang telah kita simak tadi terkait dengan perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil adalah, yang pertama, asyirkul akbar yukhriju minal millah. Syirik besar akan mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Wa syirkul asghar la yukhriju minal millah. Syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Tapi syirik kecil ini kalau dibiarkan terus dilakukan, lama-lama jadi syirik besar. Yang kedua, asyirkul akbar yukhallidu sahibahu finnar. Syirik besar akan menjadikan pelakunya kekal selama-lamanya abadi di dalam neraka, wal iyadzubillah.
Wa syirkul asghar la yukhallidu sahibahu fiha indakhalaha. Syirik kecil tidak menyebabkan pelakunya kekal abadi dan selamanya di dalam neraka. Kalaupun pelakunya masuk ke dalam neraka, pasti ujung-ujungnya akan keluar. Ya udahlah Ustaz, nggak apa-apa, yang penting kan keluar. Siapa yang tahan siksaan di dalam neraka? Barang sedetik saja nggak akan ada yang sanggup. Nabi SAW pernah menyampaikan, ada manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, terlahir di muka bumi ini, dari dia bayi sampai dia meninggal, gak pernah yang namanya ngerasa sakit, gak pernah yang namanya ngerasa susah, gak pernah yang namanya ngerasa sengsara. Artinya sepanjang hidup dia dari bayi sampai meninggal, bahagia terus, senang terus, tidak ada yang namanya kesengsaraan. Ini benar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dia bahagia melulu pokoknya. Hidupnya bergelimang harta. Hidupnya dipenuhi dengan uang. Apa yang dia mau bisa. Apa yang dia inginkan akan terwujud. Di hari kiamat Allah datangin orang tersebut. Kemudian Allah katakan, apakah kamu selalu bahagia? Dia katakan iya. Apakah kamu pernah merasakan kesengsaraan? Dia malah bertanya, sengsara itu apa? Karena dia gak pernah sengsara. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan dia ke dalam neraka hanya